Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agnes Pratisya Tarema dengan NIM 7148 4012 4042 dari kelas C, kelompok 10. Dengan rekan saya Nurul Fatika Kaulusan dengan NIM 7148 4012 4100. Perkenalkan, saya Tasya Persita Apande dengan NIM 714048124097. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas melekat pada entitas yang bersifat individual. Misalnya, manusia secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan ciri fisik lainnya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity berarti jati diri, ciri atau tanda melekat pada seseorang. Secara terminologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri atau tanda-tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, dan ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Dalam hidup dan kehidupannya diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini. Unsur-unsur terbentuknya identitas nasional: 1. Suku bangsa, 2. Agama, 3. Kebudayaan, 4. Bahasa. yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis, tidak kurang dari 300 dialek bangsa dengan populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 280 juta jiwa yang diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa, seperti suku Makassar, Bugis, Batak, Bali, Aceh, dan suku lainnya. Kemudian agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamawi. Agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama-agama di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara multiagama, sehingga dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi yang menyebabkan agama sebagai faktor penyebabnya. Misalnya kasus Ambon yang sering diisukan sebagai pertikaian dua kelompok agama, meskipun isu ini belum tentu benar. Isu agama merupakan salah satu isu yang mudah menimbulkan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi konflik antar agama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antar umat beragama dan antar umat seagama. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya
selanjutnya adalah kebudayaan merupakan patokan dari nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong ideal atau yang seharusnya, maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari atau etos. Selanjutnya bahasa. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi dan ucapan manusia serta digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku bangsa. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi alat komunikasi antar suku, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa transaksi perdagangan internasional di Nusantara oleh bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun ini terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, yang mana para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk menentukan identitas nasional suatu bangsa, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai parameter dari identitas nasional itu sendiri. Parameter sebagai suatu ukuran yang digunakan dalam menyatakan sesuatu menjadi khas. Adapun parameter identitas nasional antara lain adalah 1. Pola perilaku. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti adat istiadat, tata kelakuan, hingga kebiasaan. Contoh identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan yakni budaya, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong di Indonesia. Yang kedua ada lambang-lambang. Lambang merupakan ciri bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang yang menjadi identitas nasional biasanya dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya, lambang negara yang menjadi identitas nasional di Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang terdapat dalam pasal 36A UUD 1945. Yang ketiga ada alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan yang dimaksud berupa bangunan, teknologi, peralatan manusia, dan lain-lain. Contoh identitas nasional yang berupa alat kelengkapan ini misalnya bangunan tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Peralatan manusia seperti pakaian adat dan teknologi bercocok tanam. Dan teknologi seperti pesawat terbang, kapal dan alat komunikasi dan lain-lain. Yang keempat, tujuan yang dicapai suatu bangsa. Identitas nasional yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap. Misalnya budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu seperti di bidang olahraga, pertanian, dan lain-lain. Contoh dalam bidang olahraga, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan di cabang bulu tangkis. Hal tersebut dibuktikan tahun 1960 sampai 1990-an. Indonesia selalu menjadi juara dalam cabang olahraga ini. Bahkan saat ini Indonesia diidentikan dengan cabang olahraga bulu tangkis dan dianggap sebagai prestasi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor yang mendorong pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama faktor primordial. Primordial merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, faktor sakral. Kesamaan agama yang dipeluk atau ikatan ideologi yang diakui dalam suatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk identitas bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Yang ketiga, faktor tokoh. Kepemimpinan tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat juga menjadi faktor yang dapat membentuk suatu bangsa dan bernegara. Yang keempat, faktor kesediaan warga negara untuk bersatu dalam perbedaan. Contoh Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, hingga agama bersatu dalam NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, faktor perkembangan ekonomi.
Makin banyaknya kebutuhan membuat masyarakat saling bergantung. Semakin kuatnya masyarakat, rasa saling bergantung karena perkembangan ekonomi, makin besar pula persatuan dalam masyarakat. Dan terakhir ada bentuk identitas nasional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu bendera sang saka merah putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang keempat lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila. Yang kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demikian video presentasi dari kami kelompok 10 mengenai identitas nasional. Sekian dan terima kasih.